Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Oke, alhamdulillah luar biasa. Oke, masih semangat adik-adik? Oke, oke, masih semangat. Baik adik-adik. Oke, kembali lagi ya, pertemuan berjumpa lagi dengan Pak Guru. Oke, Gufran Maruf dengan materi tentang meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik adik-adik. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya kemarinlah kita sama-sama berdoa. Doanya dipimpin oleh adik Baim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warazukni fahman. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Baik, adik-adik. Jadi insyaallah dengan doa demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini insyaallah mendapat berkah dari Allah dan setiap mata pelajaran yang Guru ajarkan bisa meresap ke dalam hati nurani adik-adik. Amin. Baik adik-adik, sebelum itu Pak Guru absen dulu satu persatu. Oke, adik Baim hadir. Ya, Rehan hadir. Baik. Andito, oke hadir juga. Salvia Nayu, oh hadir. Oke. Selanjutnya si Muhammad. Mana Muhammad? Oh ada. Bagus. Jeremy Sumarna. Mana? Hadir. Oke. Delista Ibrahim hadir juga. Hadir. Oke, jadi yang siapa yang tidak hadir hari ini adik-adik? Oke, Putri Andini. Oke, apa alasannya adik-adik? Oh, minta izin. Oh, minta izin ya. Oke, oke. Gimana? Oh, ada hajatan keluarga. Oke, baik. Jadi adik-adik, jadi kita hari ini akan mempelajari materi tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW. Oke, adik-adik di antara adik-adik, coba siapa yang masih ingat materi yang kemarin? Apa materi kemarin? Oke, tentang hijrah. Oke, siapa lagi? Oh, oh iya, tentang hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, ya. Oke, jadi materi hari ini itu ada kaitannya dengan materi kita yaitu meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada di sebelum oke, Guru mulai, Pak Guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu adik-adik mampu menjelaskan keteladanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dan dapat memahami perjuangan dan kepemimpinan yang beliau contohkan melalui kajian tentang hidup dalam Islam, oke, dalam kehidupan Islam. Oke, kemudian dapat mencontohkan bagaimana hikmah dan inspirasi untuk menghadapi tantangan masa kini. Oke, jadi adik-adik mohon perhatian semua ya. Oke, semua sudah belajar ini? Oke, siap? Coba Pak Guru lihat dulu. Oke, mohon dirapikan tempat duduknya, ya, buku sudah ada di atas meja. Oke. Oke, yang masih minum-minum dalam kelas, oke, segera dihabiskan minumannya adik-adik. Oke, udah ya? Mohon perhatian.
meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat meneladani nilai-nilai perjuangan Rasulullah. Oke, keimanan dan kepemimpinan yang beliau contohkan melalui kajian tentang fase-fase penting dalam kehidupan Rasulullah, kita dapat mengambil hikmah dan inspirasi untuk menghadapi tantangan di masa kini. Oke, tujuannya apa? Oke. Siswa dapat memahami perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi nilai-nilai perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian dapat membuat proyek yang menunjukkan implementasi nilai-nilai perjuangan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Lalu adik-adik, bagaimana kita bisa meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bagaimana adik coba? Oke, adik baik, oke, silakan menjawab. Bagaimana? Oke, dengan sering membaca novel atau pencerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya kita bisa meneladani perjuangan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa lagi? Oke, melihat ke kisah-kisah Nabi, ya. Di mana? Oh, oke, di YouTube ada. Di mana lagi ya? Google bisa, ya. Di Google pun ada. Oke, jadi bagaimana kita bisa meneladani perjuangan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ya, kehidupan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, yang pertama dari masa kecil. Oke, masa kecil beliau Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW dibesarkan dalam keluarga yang terpandang di Mekah. Ia seorang yatim piatu sejak kecil, namun tetap mendapatkan kasih sayang dan didikan yang baik dari keluarganya. Oke, kemudian masa remaja Rasulullah SAW. Jadi adik-adik, ini bisa kita pahami bersama. Ya, mohon disimak baik-baik. Dengan cara meneladani Rasulullah itu kita harus mencari, mengidentifikasi materi-materinya. Kita harus memahami adik-adik. Kemudian masa remaja itu Rasulullah SAW dikenal sebagai pemuda yang jujur, dapat dipercaya dan memiliki kepribadian yang mulia di tengah masyarakat Mekah. Oke, kemudian pada fase pernikahan. Rasulullah SAW dalam pernikahannya Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah, ya, seorang janda kaya yang kagum dengan perilaku dan integritas beliau. Oke, jadi Siti Khadijah ini menikah karena melihat Rasulullah SAW dengan kagum, ya, dengan perilaku, melihat perilaku Rasulullah sangat integritas, ya, sangat bersifat jujur, dan punya budi pekerti yang baik, ya. Oke, sehingga Siti Khadijah itu menikah dengan Rasulullah SAW. Kemudian, pada fase pencarian kebenaran. Pencarian kebenaran sebelum ini diangkat, sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, Rasulullah sering mengasingkan diri di Gua Hira untuk bertafakur dan mencari kebenaran. Kemudian pada perjuangan Rasulullah SAW di dalam penyebaran Islam di Mekah, itu dibagi ada 3 tahap, adik-adik. Coba perhatikan yang pertama adalah pengumuman kerasulan Rasulullah. Rasulullah menyuruh umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Yang kedua adalah penentangan kaum Quraisy. Yaitu penentangan kaum Quraisy. Kaum Quraisy yang menguasai Mekah
menentang dan menganiaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta pengikutnya. Kemudian yang ketiga adalah pada penyebaran Islam secara rahasia. Dengan penyebaran Islam secara rahasia, Rasulullah menyebarkan Islam secara diam-diam untuk menghindari tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy. Disinilah penyebaran Islam secara luas di negeri Jazirah Arab. Ya, jadi bisa pahami bersama. Nah, kemudian pada perang Uhud dan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi 3 tahap. Kemudian yang pertama adalah perang Uhud. Perang Uhud ini kaum Quraisy menyerang Madinah untuk apa? Untuk membalas kekalahan mereka di perang Badar. Rasulullah memimpin pasukan Muslim untuk melawan musuh. Yang kedua adalah kesabaran Rasulullah. Masya Allah, dengan kesabaran Rasulullah, walaupun pasukan Muslim mengalami kekalahan, Rasulullah tetap bersabar dan terus berjuang untuk menyebarkan Islam. Yang ketiga adalah pada pelajaran berharga. Pada pelajaran berharga, perang Uhud mengajarkan pentingnya disiplin dan ketaatan pada pemimpin dalam peperangan, serta menunjukkan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Kemudian pada peristiwa hijrah ke Madinah dan pembangunan masyarakat Islami itu dibagi 3 tahap. Yang pertama adalah pada peristiwa pada Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah. Jadi Masjid Nabawi ini Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi tujuannya untuk apa? Sebagai pusat ibadah dan kegiatan masyarakat Islam di Madinah pada waktu itu. Yang kedua adalah persaudaraan, ya. Tujuannya untuk menjalin persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar sehingga tercipta masyarakat yang solid dan saling menolong. Yang ketiga adalah peristiwa Piagam Madinah. Di sini Rasulullah SAW menyusun Piagam Madinah sebagai landasan hukum dan aturan bagi masyarakat Madinah yang majemuk. Kemudian pada penaklukan kota Mekah dan pengampunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah penaklukan Mekah. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan Muslim untuk menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah yang besar. Kemudian pengampunan. Rasulullah SAW memberikan pengampunan kepada seluruh penduduk Mekah, meskipun mereka pernah menganiaya beliau. Kemudian, pada kesejahteraan bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Mekah menjadi kota yang damai, ya, menjadi kota yang damai dan sejahtera bagi seluruh penduduknya. Nah, kemudian pada peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keteladanan beliau. Nah, yang pertama adalah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan warisan berupa teladan kepribadian mulia yang menjadi inspirasi bagi umat manusia. Yang kedua adalah wasiat terakhir. Wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat terakhirnya adalah Rasulullah menekankan betapa pentingnya menjaga persatuan, keadilan, dan keimanan bagi umatnya. Yang ketiga adalah kenangan abadi. Kenangan abadi pada wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kenangan yang tak terlupakan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kemudian relevansi perjuangan Rasulullah masa kini. Kepemimpinan. Pada kepemimpinan beliau, keteladanan Rasulullah SAW dalam kepemimpinan masih sangat relevan untuk menghadapi tantangan saat ini. Kemudian
Kemudian pada sikap toleransi, sikap Rasulullah yang mengampuni musuh-musuhnya dapat menjadi teladan bagi perdamaian di masa kini. Yang ketiga adalah pembangunan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membangun masyarakat Madinah yang adil dan sejahtera yang dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan masyarakat saat ini. Oke, jadi ada bagaimana kita bisa meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi sebelum itu Pak Guru akan bagi 3 kelompok. Kelompok satu itu Rizdan, 2 Fabian, 3 itu Jeremy dan Rizky ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok 2 adalah ketua kelompoknya adalah Fahri ya. Kemudian Zaib, nah Iqmal dan Rehan ya. Kemudian pada di kelompok 3 itu Baim ya. Ketua kelompoknya Baim, anggotanya Rizal, Adid dan Alif. Baik, adik-adik. Oke, pada materi ini, nah, masing-masing kelompok itu merancang proyek ya. Di sini Pak Guru membagi 3 proyek ya. Pertama, membuat buku cerita bergambar tentang perjuangan Rasulullah. Ya, membuat buku cerita bergambar dengan perjuangan Rasulullah. Ya, itu bisa dituliskan dalam karton ya, kemudian ditulis, diceritakan di dalam karton itu, kemudian dipaparkan ya, didiskusikan dengan teman-teman, dipaparkan di depan kelas. Kemudian membuat poster ya. Ini ada pilihannya. Kedua adalah membuat poster atau video pendek yang menunjukkan nilai-nilai perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sikap jujur beliau, sabar beliau, kemudian kasih sayang dan sikap toleransi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyusun drama singkat tentang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan Madinah. Baik ada ya di dalam 3 proyek ini, ya, jadi masing-masing kelompok bisa mengambil satu materi saja ya. Satu materi saja, kemudian itu menjadi menjadi proyek bahan materi yang kalian paparkan di depan kelas ya. Diskusi kelompok itu kelompok berdiskusi untuk membagi tugas, misalnya penulis, ilustrator atau editor dalam pembuatan buku cerita. Nah, dalam pembuatan kelompok itu berdiskusi dan membagi tugas, misalnya penulis menjadi ilustrator atau editor yang sebagai mengedit ya, diedit dalam pembuatan buku cerita. Kemudian jika membuat drama, tentukan peran masing-masing siswa atau anggota kelompok masing-masing. Bisa. Jadi pada pembuatan proyek ini Pak Guru berikan waktu selama 2 menit ya. Di dalam kelompok ini Pak Guru sampaikan kembali bahwa pada kelompok ini masing-masing kelompok ini harus berperan aktif ya, saling berkolaborasi ya, tidak ada yang diam dan tidak ada yang bermain ya. Yang satu kerja, yang satu bermain, tidak boleh. Jadi semua saling bekerja sama, saling berpartisipasi ya, saling berkolaborasi sama-sama dalam membuat atau proyek ya yang sudah Pak Guru Pak Guru sudah berikan kepada adik-adik ya. Ingat, materinya. Proyek materinya adalah itu membuat buku cerita itu kelompok 1 misalnya. Kedua membuat poster atau video pendek ya. Kemudian menyusun drama singkat tentang perjuangan Rasulullah. Silakan. Kerjakan dulu selama 2 menit. Waktu 1 menit lagi adik-adik. Baik. Kelompok 1 bagaimana? Sudah ada? Sudah selesai? Sudah selesai. Baik. Bagaimana kelompok 3? Anggota kelompok ya.
Oke, dibantu itu Baim, dibantu kita kelompok ya. Jangan cuma kita kelompok saja yang kerja ya. Oke, kelompok dua Fahri. Nah, kita kelompoknya. Oke, sudah ya. Oke, cukup. Oke, jadi masing-masing kita kelompok dan anggota kelompok lainnya sudah berperan aktif dan berpartisipasi dalam pengerjaan proyek ya. Dan proyek materi tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dalam kelompok satu ya. Bagus, kelompok satu. Baim silakan. Apa nama dia? Si Baim ya. Baim silakan kelompok tiga dibaca. Dibaca, kemudian ditampilkan dulu posternya ya. Tugas posternya ditampilkan dulu. Ya, bagus. Silakan dibaca. Oke, baik teman-teman. Di sini saya kelompok tiga akan membacakan hasil proyek kami ya tentang perjalanan Rasulullah meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, cerita perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah selama beberapa tahun. Oke, kaum Quraisy terus menolak ajaran Islam dan bahkan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memutuskan untuk berdakwah ke kota Taif, sebuah kota yang terletak sekitar 60 km dari Mekah. Kemudian yang kedua adalah perjalanan ke Taif dengan penuh harapan Rasulullah SAW berangkat ke Taif untuk mengajak penduduknya beriman kepada Allah. Namun ketika Rasulullah SAW tiba di sana, beliau tidak disambut dengan baik. Para pemimpin Taif menolak ajaran Rasulullah SAW dan bahkan memerintahkan penduduk untuk mengusir beliau. Yang kedua, ketiga adalah penganiayaan di Taif ya. Rasulullah SAW tidak hanya ditolak, tetapi juga disakiti. Penduduk Taif mengejek Rasulullah SAW dan melempari beliau dengan batu. Rasulullah SAW terluka dan tubuh beliau berdarah dalam kondisi yang sangat sedih dan terluka. Kemudian Rasulullah SAW berlindung di sebuah kebun anggur. Doanya Rasulullah, meskipun disakiti, Rasulullah tidak pernah mendoakan keburukan untuk penduduk Taif. Sebaliknya, beliau berdoa kepada Allah, Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jika bukan mereka yang menerima Islam, semoga anak-anak mereka kelak menjadi umat yang beriman. Baik, itulah hasil proyek poster ya, cerita tentang perjalanan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, oke presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi adik-adik, itulah kelompok dari presentasi kelompok dari kelompok tiga. Jadi untuk kelompok lain, insya Allah bisa diserahkan sama guru ya di atas meja, mungkin Pak Guru periksa setelah pembelajaran nanti. Oke, lanjutkan ya. Oke, refleksi dan evaluasi apa saja yang telah dipelajari dari perjuangan Rasulullah. Oke, bisa dijawab oleh kelompok satu. Apa? Dan bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, bisa. Kemudian, oke, pada kesimpulan siswa ya. Kesimpulan siswa ini boleh dibacakan oleh Adik Fahri dulu ya. Silakan Adik Fahri dibaca. Kelompok 2, ketua kelompok 2. Pak Haryansa, boleh. Baik, Pak Guru. Ya. Terima kasih. Rasulullah itu sangat sabar walaupun sering dihina oleh orang Quraisy. Dan kita harus belajar untuk sabar. Kalau ada yang membuat kita marah, saya belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus jujur dalam segala hal. Kalau berbohong, kita tidak akan dipercaya orang lain. Ya, Rasulullah SAW mempersatukan semua orang di Mekah maupun Madinah. Jadi kita juga harus berteman dengan siapa saja tanpa
membeda-bedakan satu sama lain ya. Oke, jadi terima kasih ya. Berikan aplaus dulu kepada Arif Fahri dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif ya eh, dalam kelompok ya, dan aktif dalam materi ini, pembelajaran pada pagi hari ini ya. Setelah itu, nah oke, pada kemudian ya, terakhir anak-anak, perhatian ya semua anak-anak, perjuangan Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Tapi kalau kita sabar, jujur, dan mau bekerja keras, kita pasti bisa menghadapinya. Nah, mari kita coba meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Dan jangan lupa selalu saling membantu dan menghormati teman-teman kita ya. Adik-adik, bisa dipahami semua ya? Baik, oke, luar biasa. Jadi Pak Guru akhir ya, oke. Jadi sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru bagi tugas dulu ya. Oke, tugasnya itu Pak Guru sudah kirim di WA grup teman-teman adik-adik. Jadi bisa dikerjakan di rumah dan jangan lupa dikirim melalui WhatsApp-nya Pak Guru. Ya, dan itu Pak Guru akan Pak Guru kumpul dan bernilai dalam tugas kalian ya. Oke, dari kelompok 1 itu ketuanya siapa, kelompok 2 ketuanya siapa, kelompok 3 itu masing-masing ketua kelompok itu bertanggung jawab dalam masing-masing tugas ya. Oke, ya. Baik, oke, kita sudah selesai pelajaran pada pagi hari ini ya. Pak Guru sudah jelaskan secara detail, jadi bisa dipahami semua ya. Bisa dipahami? Ya, baik Pak Guru. Oke. Jadi alhamdulillah materi pada hari ini kita akhiri. Insya Allah bisa mendapatkan berkah dari semua penjelasan dari guru ya, materi tadi tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW. Insya Allah bisa dipahami ya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian. Billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Gufron, kita sudah selesai sesi pertama, yakni praktikum. Iya Pak. Pembelajaran dengan menggunakan modul PJBL. Kita sekarang masuk pada sesi ujian pengetahuan. Pak Gufron sudah siap? Insya Allah siap. Oke Pak Gufron, ini pertanyaan-pertanyaan terkait pengalaman saja. Pak Gufron, pertanyaan pada uji pengetahuan itu terkait dengan rangkaian pelaksanaan PPG dari awal modul ya. Di modul pendalaman materi itu kita belajar tentang teori belajar dan pembelajaran. Ada 4 teori belajar dan pembelajaran, aliran teori ya, belajar dan pembelajaran yang dikemukakan dan kita bahas 4 atau 5. Mungkin Pak Gufron masih ingat ada beberapa di antara mereka itu, antara beberapa teori BDP itu disebutkan Pak? Apa? Iya Pak. Dalam teori belajar yang mendasari atau penyusunan dalam perangkat belajar yang pertama adalah konstruktivisme. Menurut teori ini siswa membangun pengetahuan mereka sendiri ya melalui pengalaman. Kemudian dalam prinsip merdeka belajar, konstruktivisme ini sangat memberikan kebebasan ya kepada siswa untuk mengeksplorasi ya, menemukan dan memahami konsep melalui pengalaman belajar aktif. Oke, kemudian pembelajaran difokuskan pada kegiatan yang memungkinkan siswa ya membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka seperti dalam PBL ya atau problem based learning. Oke, kemudian teori berikut adalah behavior atau behaviorisme. Oke, behavior ini merupakan ya menekankan betapa pentingnya penguatan dalam membentuk perilaku siswa ya.
dalam konteks Merdeka Belajar, teori ini sangat membantu dalam mengarahkan perilaku positif melalui penghargaan atau penguatan yang diberikan kepada siswa menunjukkan hasil belajar yang baik. Kemudian hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan menghargai pencapaian siswa tersebut. Nah, kemudian pada teori yang ketiga adalah humanisme. Teori humanisme ini, dalam teori ini menekankan bahwa betapa pentingnya membangun potensi diri siswa secara utuh, termasuk aspek emosional, kemudian motivasional dan sosial. Merdeka Belajar juga sangat terkait dengan Merdeka Belajar dengan humanisme karena menghargai individualitas atau masing-masing individu siswa dan memberi ruang kepada siswa bagi perkembangan emosional mereka dan sosial bagi setiap siswa dalam pembelajaran yang dirancang berdasarkan teori ini. Teori ini fokus pada kebutuhan dan gaya belajar siswa dan minat siswa sehingga mereka merasa bermakna dan termotivasi untuk belajar. Kemudian pada teori yang keempat adalah kognitivisme. Pada teori ini menekankan informasi diproses dan diorganisasi secara ke dalam pikiran siswa yang dirancang sesuai dengan teori ini. Kemudian memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya dan memprosesnya secara aktif, misalnya melalui peta konsep atau pemecahan masalah. Baik, Pak. Mungkin demikian, Pak. Oke. Boleh dikasih stop share screen-nya? Kita tidak perlu share screen-nya. Baik. Di stop aja. Oke. Oke, Baik, Pak. Pak Gufron, ini sudah berapa tahun Bapak mengajar itu di sekolah? Sudah berapa lama? Sudah kurang lebih 5 tahun, Pak. Oke, 5 tahun. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun itu kan Pak Gufron mengajar terkait dengan teori-teori belajar nanti yang tadinya aliran dalam teori belajar yang tadinya Pak Gufron jelaskan itu, ada beberapa mungkin prinsip dalam teori pembelajaran itu yang Pak Gufron lihat ketika Pak Gufron melakukan implementasi dalam pembelajaran. Mungkin Pak Gufron bisa jelaskan pada implementasi pelajaran seperti apa atau mungkin pada model metode pembelajaran Pak Gufron melihat ada prinsip-prinsip teori pembelajaran salah satu dari itu atau ada dua atau berapa dari teori itu yang muncul pada saat implementasi proses pembelajaran di kelas. Silakan. Oke, baik, Pak. Di sini menurut pengalaman saya di dalam proses pembelajaran, misalnya dalam kurikulum Merdeka saat ini, memang saya melihat banyak perubahan terkait dengan pembelajaran pada terkait kurikulum saat ini misalnya dalam proses pembelajaran itu kan guru-guru, kita sebagai guru itu harus bisa melihat dan harus mengetahui sebagai maksudnya gaya belajar siswa, itu minat siswa itu bisa. Dan ini kita sebagai guru itu bukan hanya melihat kompetensinya saja, bukan hanya melihat kemampuannya saja di dalam kemampuan saya bukan, tetapi hanya kita di dalam kurikulum hanya dengan melihat sikap atau kemampuan siswa itu sudah bisa menjadi hal yang dikatakan sebagai siswa yang mampu di dalam semua hal. Jadi tidak hanya tidak hanya dalam pengetahuan saja itu terkait capaian siswa itu, bukan, tetapi
kita melihat siswa itu mampu di dalam sikap atau praktik yang bisa ditampilkan di depan kelas. Iya, dan perubahannya itu sangat uh, nampak ya. Saat ini kan bisa saja dengan adanya teknologi uh, ini sangat siswa itu sangat uh, familiar dalam menggunakan metode-metode pembelajaran, misalnya itu bisa mereka ketahui di dalam mengetahui ya materi-materi itu bisa didapat dalam Google misalnya, maksudnya ya seperti itu. Baik Pak Gufron, Pak Gufron dalam menentukan model atau metode pembelajaran itu, ya, itu mempertimbangkan materi apa yang Bapak pilih, misalnya pada materi yang akan dibawakan pada tema ini kayaknya yang berkesesuaian itu adalah model pembelajaran yang ini. Seperti itu Pak. Pada saat menerapkan model atau metode pembelajaran yang digunakan itu mempertimbangkan materinya, materi materi ajar, tema materi ajar, ya. Iya Pak. Oke. Seperti tadi itu bagus. Tadi Pak Gufron kan PJBL. Iya, Materinya apa PJBL. tadi? Materinya apa tadi? Ya, tadi materi tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Oke, meneladani perjalanan Rasulullah ya, hijrahnya ya. Iya, hijrahnya. Oke. Nah, ketika Pak Gufron mau mengajar materi dengan tema hijrah itu, Pak Gufron kemudian berpikir bahwa ini kayaknya cocok di PJBL kan. Saya akan mendesain dia punya alur pembelajaran ini lewat project di mana anak-anak akan, karena ini anak-anak SD ya, akan membuat ilustrasi gambar seadanya yang mereka mampu terkait dengan hijrah itu. Kan Pak Gufron berpikir begitu. Iya kan? Iya Pak. Oke, jadi ada materinya, kemudian memilih model metode yang cocok. Nah, untuk problem based learning, Pak Gufron kira-kira punya gambaran materi apa yang Pak Gufron rasa cocok untuk dibawakan pada model PBL itu. Silakan Pak. Iya baik, mungkin di dalam materi yang paling cocok di dalam modul ajar itu yang paling cocok adalah eh, sholat fardu ya. Dalam sholat fardu itu memang yang saya sudah tampilkan pada yang saya sudah terapkan di dalam kelas itu tentang materi ajar sholat fardu. Oke, sholat fardu misalnya pada modul ajar itu memang sangat menjelaskan tentang akhir yang diharapkan setelah pembelajaran selesai. Kemudian secara harus spesifik ya dijelaskan oleh guru dan relevannya terukur dan berpusat pada siswa dan langsung terpusat oleh siswa. Kemudian dalam kurikulum Merdeka juga PBL ini sangat bertujuan harus berorientasi pada pengembangan kompetensinya, ya bukan sekedar pengetahuan ya. Contohnya dalam pendidikan agama Islam tujuannya bisa memahami dan mengaplikasikan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah kemudian pada materi ajar juga sebagai konten ya atau bahan yang diberikan kepada siswa itu untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Oh, oke, dan materi ini sangat cocok ya. Ini materi sangat cocok diterapkan pada PBL ya, dalam model PBL. Itu materi sholat, oke, dan konteksnya kehidupan menjadi bisa diterapkan dalam kehidupan siswa dan disajikan dengan cara yang menarik. Misalnya dalam PAI materi aja berupa sholat fardu atau membaca ayat-ayat sholat misalnya serta kisah-kisah dan para nabi yang diterapkan dalam konteks modern. Oke, kemudian dalam PBL juga ini sangat cocok ya dengan metodenya. Metodenya apa? Metode pembelajaran
yang digunakan harus bervariasi ya untuk mendukung gaya belajar yang berbeda pada siswa. Kemudian metode yang cocok dengan kurikulum Merdeka pun sangat cocok dengan PBL. Dengan meliputi metode seperti diskusi kelompok dan apa dengan presentasi, simulasi mereka di depan kelas ya, dengan apa namanya sama-sama berkolaborasi, berpartisipasi aktif ya. Oke, dan setiap metode ini harus melibatkan di dalam metode ini harus melibatkan siswa secara aktif ya dan bersifat pada siswa. Nah, kemudian pada medianya dan LKPD di sini betul sangat cocok juga dengan materi PBL yaitu sholat fardu. Dengan media pembelajaran bisa berupa alat fisik seperti gambar misalnya dalam gambar sholat fardu apa nama dari bisa dari takbiratul ihram dari tidal ya ruku sujud dan seterusnya sampai tahiyatul akhir itu sudah jelas ya bisa siswa bisa menerapkan bisa melihat ya bisa melihat bahwa oh nah ini seperti ini nah misalnya seperti inilah apa namanya tata cara sholat dari awal sampai akhir yang nah kemudian pada video ya bisa menampilkan video pada LKPD juga ya video kemudian poster atau media digital seperti presentasi interaktif ya dan banyak apa namanya dan ini banyak di platform Merdeka pembelajaran online di LKPD lembar kerja peserta didik adalah lembar tugas yang membantu siswa untuk memproses dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Kemudian pada media dan LKPD harus dirancang untuk mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif. Misalnya dalam PAI misalnya, ya dalam PAI di LKPD juga bisa berisi soal, misalnya soal dan analisis tentang aplikasi aplikasi yang sudah dianalisis tentang aplikasi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini menurut saya sangat cocok dengan metode dengan PBL. Oke, di sini juga siswa bisa diberikan masalah ya tentang ketimpangan di sosial misalnya di masyarakat yang dimana diminta mencari solusi berbasis bisa mencari bisa berbasis zakat misalnya atau sedekah. Ini bisa dilihat dalam uh, kehidupan di lingkungan keluarga misalnya. Oke, Baik, baik mungkin seperti itu Pak. baik. Tadi saya belum bertanya terkait dengan LKPD, tapi Pak Gofron sudah menjelaskannya. Sekarang Iya Pak. ini Pak, em, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian apa yang Pak Gufron sudah lakukan dalam proses pembelajaran secara nyata di kelas. Ya, oke baik terima kasih ya. Oke, penerapan ya DBL atau diferensiasi ya ini memang sangat cocok juga di tahun sekarang di era modern di zaman digital saat ini ya. Nah, yang pertama itu memang sangat jelas bahwa misalnya dalam materi DBL di situ saya memang menerapkan tentang materi apa namanya eh, di situ saya menuangkan materi tentang pesan-pesan pokok dalam surah An-Nas ya di situ yang sudah jelas Bentar misalnya Pak Gufron, mungkin maksud saya begini. Differentiate based learning ini yang saya maksud itu bukan penerapannya dalam proses pembelajaran. Bukan dalam materi, tetapi dalam proses pembelajaran mempertimbangkan perbedaan peserta didik yang ada di kelas Pak Gufron. Sehingga ini bisa dijelaskan dengan kaitannya dengan asesmen awal
di mana guru mengidentifikasi ada banyak sekali perbedaan pada peserta didik yang dia miliki di dalam kelas. Perbedaan-perbedaan itu silakan diuraikan seperti perbedaan terkait dengan apa. Dan yang saya harapkan itu adalah misalnya Pak Gufron punya pengalaman di kelasnya Pak Gufron selama 5 tahun itu seperti apa. Jadi bukan pada materinya, tetapi pada peserta didiknya dan proses pembelajaran itu. Yang diferensiasi yang saya maksud yang seperti itu. Silakan Pak. Oke, baik Pak. Ya, ya terima kasih. Ya, ya mungkin dalam pengalaman saya pribadi dalam mengajar apa namanya dengan model DBL apa namanya? Iya, DBL diferensiasi ini menurut saya pengalaman saya itu memang sangat apa namanya berbeda dan nampak perubahannya. Ya, di situ apa namanya, guru bisa melihat dengan perubahannya siswa bisa mengetahui namanya sikap, di situ bisa mengetahui, kemudian di situ karakter juga bisa melihat karakter siswa, ya, dan bisa mengetahui pengetahuan siswa seperti apa, misalnya ya di dalam materi-materi yang sudah saya ajarkan itu misalnya dalam sholat misalnya, iya, ya di situ siswa memang sangat apa namanya bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru. Oke, bisa melalui metodenya, oke dengan apa namanya dengan melihat apa namanya eh, iya bisa menerapkan apa, apa, bisa memperlihatkan video dan gambar poster dan lain-lain itu bisa bisa dipahami oleh siswa tersebut. Iya, dan mereka pun saya lihat memang setelah pembelajaran semua siswa itu memang semua siswa itu bisa mengamalkan apa yang sudah dijelaskan dalam sholat fardu misalnya. Iya. Nah, ketika sudah jam 12 apa namanya pada saat dohor itu kalau ketika guru menyampaikan sudah waktu masuk zuhur semua siswa akan bergerak dan siap-siap untuk sholat fardu seperti itu Pak. Baik Pak. Kalau terkait dengan asesmen awal, Pak Gufron melakukan asesmen awal di kelas sebelum pembelajaran, sebelum kelas baru dimulai di tahun ajaran di awal-awal tahun ajaran melakukan asesmen awal terhadap peserta didik yang Bapak miliki di kelas. Oh iya Pak, iya kalau saya biasa di apa namanya pada semester ganjil kemarin itu saya menerapkan apanya iya semua materi itu saya ajarkan berdasarkan memang oh, pada materi semester ganjil. Misalnya di bab satu saya ajarkan memang apa Asesmen awal, Pak. Asesmen awal mengidentifikasi kesiapan siswa dalam memulai pembelajaran. Asesmen awal, Pak. Kesiapan siswa dalam memulai pembelajaran. Ingat kemarin Lokakarya kita melakukan asesmen awal itu prosesnya lewat wawancara, angket, mengetahui latar belakang keluarga, oh iya Pak, mengetahui iya, mereka punya minat, ya coba. oh iya Pak, oh iya, iya. Dari asesmen awal memang setiap guru juga mempunyai ya, tugas tanggung jawab itu bisa melihat uh, apa namanya kesiapan siswa misalnya dalam uh, belajarnya kesiapan mentalnya juga ya itu misalnya maksudnya lingkungan belajar juga itu bisa dilihat dari ya, apa namanya kesiapan siswa dalam menerapkan asesmen awal. Iya, saya melihat dalam asesmen awal juga sebagian siswa itu memang ada memang yang siap juga dalam asesmen awal. Ketika guru menyiapkan materinya atau ujiannya itu siswa sebagian besar siswa juga memang sudah siap dalam asesmen awal. Misalnya dalam lingkungan belajarnya mungkin dia tiduran misalnya, keterlambatan siswa dalam kelas misalnya, itu seperti itu Pak. Baik. Jadi guru itu di awal semester sebelum ketika dia punya siswa yang baru akan belajar, dia melakukan asesmen, dia mengidentifikasi dia punya siswa terkait minatnya, kemudian masalah latar belakang keluarganya, kemudian dia punya gaya belajar seperti apa,
yang nanti kemudian akan berpengaruh pada penentuan guru mengembangkan perangkat pembelajaran, Ya. gitu kan? Jadi kalau Ya. misalnya dia punya gaya belajar auditori, ada yang visual, kinestetik sudah diidentifikasi, maka tentunya media pembelajaran yang digunakan itu adalah media pembelajaran yang bisa mengakomodir semua gaya belajar peserta didik yang dia miliki. Demikian halnya dengan minat, ya. Dia akan mempertimbangkan minat peserta didik yang dia sudah asesmen di awal untuk kemudian dia memilih metode, dia memilih apa namanya? Model dan kemudian juga mengembangkan materi ajar itu berdasarkan asesmen yang dia sudah buat. Bukan hanya soal pengetahuan, tetapi soal cara belajar. Misalnya ada yang cepat dia punya apa namanya progres pembelajaran, ada yang agak sedikit lambat. Itu kan identifikasi sehingga mempengaruhi cara guru mempersiapkan perangkat pembelajaran serta strategi mengajar di dalam kelas. Begitu kan asesmen awal itu. Pak Gufron, saya ingin Pak Gufron berbicara tentang high order thinking skill atau HOTS dan kaitannya dengan evaluasi. Silakan Pak Gufron. Terakhir ini ya. Ya, Pak. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Dari asesmen apa namanya HOLTS, misalnya soal-soal HOLTS yang terbaru atau yang sangat menarik dan sangat menantang ya bagi siswa tersebut. Misalnya terkait dengan soal-soal HOLTS ini, Cerita pengalaman saja Pak Gufron. Cerita pengalaman aja gimana. ya Pak, maksudnya guru juga memang mengambil dari soal-soal yang menantang kepada siswa itu ya terkait juga dengan gaya belajar siswa tersebut. Ya maksudnya melihat oh seperti ini maksudnya siswa juga ini oh bisa mampu dalam materi ini. Ya, jadi kita kalau misalnya mampu dengan pengetahuan materi tersebut, ya nah kita kaitkan lagi dengan materi yang sangat menantang. Oke, sehingga siswa tersebut juga apa namanya dapat menjawab dengan soal-soal yang telah di apa namanya di apa namanya dimengerti dari materi alat pembelajaran yang kita sudah berikan. Nah, kemudian juga memang guru perlu apa namanya dalam soal memberikan soal host juga ini memang sangat penting juga guru harus mengetahui dengan situasi dan kondisi siswa tersebut. Oke, misalnya siswa ini misalnya dalam materi sholat misalnya atau surah-surah pendek misalnya kalau misalnya dia tidak hafal ya dan kita harus berikan materi-materi juga yang harus dihafal dan bisa bisa dibiasakan misalnya kalau dia sudah bisa menghafal oke nah kita berikan juga soal-soal yang menarik ya dan lebih menantang kepada siswa tersebut. Oke mungkin demikian Pak. Oke, baik Pak Gufron, bahwa kita perlu meskipun dengan mempertimbangkan fase peserta didik berada di mana, ya, tapi memang kadang-kadang kita perlu mendesain sebuah uh, pertanyaan-pertanyaan soal yang berbasis high order thinking skill atau coach itu untuk melatih mereka punya cara berpikir kritis, ya, atau membiasakan peserta didik kita itu berpikir secara kritis, ya. Iya. Oke, Pak Gufron, kita sudah selesai di sesi 2, sesi uji pengetahuan. Sekarang kita sudah akan masuk ke sesi baca tulis Quran. Pak Gufron sudah menyiapkan spidol dan kertas, Pak? Sudah ada Pak. Ada, oke. Ya, sudah ada Pak Pak. Pak Gufron bisa yang panjang-panjang suratnya atau yang panjang pendek atau panjang sekali? Panjang-panjang boleh Pak. Oh, panjang-panjang. Oh, Ya, panjang-panjang Pak. oke. Nanti ini yang minta panjang-panjang ini peserta terakhir, ya. Oke, Pak. Saya Last day pilihkan, Pak. ya, saya pilihkan yang agak sedikit panjang. Tidak panjang sekali juga, ya. Ini, nah, ini aja Pak, Ar-Ra'd ayat 11.
Ar-Ra'd ayat 11. Iya, Ar-Ra'd ayat 11. Ah, Mau baca dulu atau mau tulis dulu, Pak? Baca dulu ya. mau baca dulu, Pak. Iya, baca dulu baru ditulis. Ya, silakan Pak Gufron. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبة من بين يديه ومن خلفه يخفضونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن أراد الله بقوم Bukan سوء Waiza itu, Pak. Bukan Waiza itu, Waiza. Oh, وإذا أراد الله بقوم سر بقوم سرعا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي. صدق الله العظيم. Baik, Pak Gufron. Silakan tuliskan di kertas dan apa namanya diperlihatkan ke saya ya. Iya Waktunya Pak. ini bebas karena bagian terakhir toh. Jadi bebas menulis. Iya Silakan Pak, catat. last deh. Iya.
Baik, Pak. Nah ya, oke, diperlihatkan ke saya Pak. Agak jauhan sedikit. Di foto aja Pak ya, di foto ke saya ya, kirim via WhatsApp. Saya tunggu Siap, Pak. sekarang ya. Di foto Pak, di foto kirim via WhatsApp. Saya tunggu sekarang. Siap, Pak. Ya. Oke, baik.